Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah hari ini dengan membaca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Hari ini kita akan mempelajari mengenai pertumbuhan dan dinamika penduduk. Masih ingat dengan interpretasi data? Ya. Masih ingat? Oke. Nah, silakan dibaca lagi apabila materi mengenai interpretasi data kalian ada yang lupa. Silakan dibaca lagi, dipahami lagi apa itu interpretasi data. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang populasi penduduk. Nah, inilah grafik mengenai populasi penduduk dunia dari 10.000 tahun sebelum Century atau sebelum Masehi sampai tahun 2012 di sini di grafik, tapi kita akan lihat di tahun 2020 data tahun 2020 ada 7,8 miliar penduduk di permukaan bumi. Kalau Indonesia sekitar 260-an juta, ya, hampir 270 juta penduduk yang ada di Indonesia. Ini penduduk. Semakin tahun semakin meningkat jumlahnya. Oke, yang dimana kita tidak bisa mencegah ini, karena penduduk sudah pasti bertambah setiap tahunnya. Makanya kemudian banyak orang yang berpikir jangan-jangan pandemi COVID-19 ini adalah salah satu upaya dari segelintir orang di dunia yang ingin mengurangi jumlah penduduk. Nah, ini asumsi liar saja. Ya, bisa benar, bisa salah. Tetapi faktanya penduduk di dunia sekarang ada 7,8 miliar. 7,8 miliar plus minus. Datanya ada 7,8 miliar penduduk yang di dunia yang dimana setiap tahun selalu bertambah. Oke, Pak, pernah nggak berkurang? Oke, kalau dilihat dari grafik, kalian bisa lihat tadi ada grafik yang turun. Oke, ada yang turun grafiknya. Ya kenapa? Karena zaman perang. Zaman perang atau di zaman kedokteran, teknologi itu belum berkembang. Sehingga ada penyakit tidak bisa disembuhkan. Dulu flu, itu membuat orang banyak yang meninggal. Sekarang virus corona seperti flu baru. Ya, kalau saya boleh bilang itu flu baru. Yang nantinya pun akan bisa disembuhkan. Tapi itu dulu. Tapi saat ini kita lihat grafiknya yang di akhir dunia seperti ini. Nah, ini yang kita hadapi sekarang. Ini grafiknya ya 10 tahun dari tahun 2009 hingga 2019 meningkat setiap tahun. Ya, di tahun 2020 di 7,8 miliar. Walaupun memang laju pertumbuhan penduduknya dalam persentase pertumbuhannya semakin setiap tahun semakin rendah. Tapi 1% dari 7 miliar itu banyak, Mas dan Mbak. Jadi tidak bisa bilang bahwa 1%, wah 1% itu banyak. Kalau 100% dari 100 ya cuma 1. Dari 100, ini 7 miliar, 7,8 miliar. Berapa banyak penduduk yang ada di dunia? Sedangkan di Indonesia ada 271.349.889 jiwa penduduk di tahun 2020. Menurut data BPS di tengah tahun 2020, hasil sensus kemarin totalnya segini. Oke, kita banyak penduduknya. Nah, ini menurut ini dari business.com dibilang bahwa populasi PBB memegang posisi Cina dengan negara populasi terpadat dunia akan bergeser oleh India di tahun 2027. Beberapa negara lain seperti Ethiopia, Mesir, dan lainnya melonjakkan populasi menggeser negara seperti Brasil, Bangladesh, Rusia, dan lain-lain. Salah satu penyebabnya adalah tingkat kelahiran dan tingkat kematian bayi yang membantu mendorong laju pertumbuhan penduduk. Ini ya 1 miliar di tahun 2020, 1,4 miliar itu ada di Cina, diikuti oleh India, Amerika Serikat, dan Indonesia. Ini kita. Ya tadi datanya ternyata bukan di sini ya, ini perkiraan di tahun 2020 seperti ini, tapi ternyata kita 271 juta. Oke. Nah, jadi inilah yang akan terjadi. Ini kita termasuk Big Four dari jumlah penduduk terbanyak di dunia. Kemudian kalau ini proyeksi ya, proyeksi padan penduduk dunia dari yang terpadat ya. Kita lihat bahwa Cina dan India nanti akan bergeser
Di 2100 Cina akan turun, India akan naik. Begitu juga dengan Nigeria yang akan naik pesat. Nah, ini. Tapi kemudian muncul negara-negara Afrika lain di tahun 2100 yang tetap ada. Nah, di sini berarti negara-negara tetap ada apa? Di sini masih ada Indonesia, Amerika, Pakistan, Nigeria, Cina, dan India. Hanya tinggal 5 negara yang di tahun 2020 diperkirakan masih banyak, di tahun 2100 semakin sedikit. Kalau dari gambar ini juga kalian bisa melihat bahwa jumlah penduduk di negara maju yang ada di Eropa di tahun 2020 sudah semakin berkurang. Ya, hanya tinggal Rusia di tahun 2020, yang dimana Rusia itu mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun 1950 hingga 2020. Naik tapi tidak drastis, bukan penurunan signifikan. Posisinya yang menurun. Tapi di tahun 2100 dia akan kurang. Ya, ini salah satu problem kependudukan yang ada di setiap negara itu berbeda-beda. Di negara maju, problem mereka adalah penduduknya itu sedikit laju pertumbuhannya, bahkan minus. Jadi di dalam 1 tahun itu bisa saja jumlah yang mati lebih banyak daripada yang lahir. Beda dengan negara kita. Negara-negara berkembang, yang mati itu sedikit, yang lahir banyak. Kok bisa, Pak? Ya, bisa. Karena dunia kesehatan sudah semakin modern, semakin baik. Ya, fasilitas kesehatan semakin bagus, sehingga orang-orang semakin sehat, semakin fit. Ya, umurnya semakin panjang. Oke, tapi beda yang sehingga makin banyak yang mudah untuk melahirkan, lahir hidup makin tinggi persentasenya. Jadi para calon ibu-ibu yang mbak-mbak sekalian gak usah khawatir untuk melahirkan, karena kok sudah semakin modern, peluang untuk ibu tetap hidup dan anak tetap hidup semakin besar. Ya, 95% itu kemungkinan besar lahir hidup di semua negara, di semua tempat sudah seperti itu. Kecuali di Afrika ya, yang masih 70-an%. Oke, ini proyeksinya. Semakin banyak negara-negara, sehingga banyak negara, kalau di Eropa itu malah mereka menggalakkan agar orang-orang yang ada di negara mereka itu mau untuk menikah, mau mempunyai anak. Tapi kalau di Indonesia, di negara berkembang, bagaimana caranya? Penduduknya itu jangan banyak melahirkan. Kan udah semakin banyak. Ya, kalian melihat dengan ada bonus demografi di tahun 2050. Ya, bonus demografi di mana usia produktif akan menjadi sangat banyak di Indonesia. Bisa jadi jika selama tahun 2020 ini, 2021 ini sampai tahun 2050 masih banyak angka kelahiran, maka bonus demografi kita akan semakin panjang waktunya. Bukan hanya di tahun 2050. Nah, ini menurut BKKBN ya, serangan bukan hanya perang, tapi juga ledakan penduduk yang tidak terkendali. Oke, ini kita. Bila tidak dicegah, dengan program penduduk Indonesia naik 2 kali lipat. Di tahun 90 sampai 2010. Di tahun 90 ada 178 juta jiwa. Dengan KB yang awalnya seharusnya 285 juta jiwa, berhasil ditekan 80 juta jiwa, kelahiran dapat dicegah. Di tahun 2010 juga 100 juta jiwa. 10 tahun kemudian bisa tercegah. Nah, ini yang kita hadapi. Kenapa? Jumlah penduduk yang banyak itu bisa menjadi ancaman juga jika perencanaannya tidak terkendali, jika bonus demografinya tidak berkualitas. Nah, itu yang menjadi PR bagi setiap negara, khususnya Indonesia. Nah, apa yang mempengaruhi penduduk itu semakin meningkat? Populasi penduduk, perubahan penduduk suatu wilayah. Nah, ini sebuah konsep lagi. Disebabkan jumlahnya itu diakibatkan oleh 3 hal. Laju kelahiran, kematian, dan migrasi. Oke, jadi migrasi masuk dan migrasi keluar. Kalau jumlah penduduk dunia, yang mempengaruhinya adalah angka kelahiran dan kematian. Ingat, jumlah penduduk dunia itu angka kelahiran dan kematian. Tapi jika jumlah penduduk suatu wilayah, suatu negara, suatu benua, juga dipengaruhi oleh migrasi, perpindahan. Contohnya Indonesia. Jumlah penduduk di Indonesia totalnya dipengaruhi oleh kelahiran
dan kematian plus migrasi. Migrasi dari mana? Orang-orang bule yang ingin menjadi warga negara Indonesia. Atau orang-orang Indonesia yang tidak ingin jadi warga negara Indonesia. Itu menyebabkan terjadinya perubahan populasi di suatu wilayah. Nah, oke. Walaupun migrasi internasional itu tidak besar jumlahnya dibandingkan kelahiran dan kematian di suatu negara. Tapi ini faktor yang mempengaruhi. Ada 3. Laju kelahiran, laju kematian, dan migrasi. Ya, sekali lagi saya coba jelaskan. Jika bicara jumlah penduduk dunia yang mempengaruhi hanya 2. Kelahiran dan kematian. Oke? Karena kenapa nggak ada migrasi? Lah sekarang pertanyaan saya, apakah kita sudah bisa pindah ke Mars? Apakah ada alien yang datang ke Indonesia? Ataukah ada orang ke Indonesia, ke bumi? Ataukah ada orang bumi yang sudah keluar angkasa untuk mencari planet baru? Oke, kita belum sampai sana. Itu masih di film, science fiction. Oke, tapi kenyataannya belum ada orang-orang yang berpindah. Nah ini, jadi kelahiran dan kematian menjadi faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk dunia. Tapi jika suatu wilayah, suatu negara, suatu kabupaten, provinsi, kecamatan, desa itu dipengaruhi oleh 3, kelahiran, kematian, dan migrasi. Migrasi ini migrasi masuk, berarti jumlah penduduknya makin banyak. Migrasi keluar, berarti jumlah penduduknya semakin sedikit. Nah, ini. Jadi sumber data penduduk, registrasi, sensus, dan survei itu menunjukkan dinamika penduduk. Nah, dinamika penduduk. Dinamika penduduk itu berupa data parsial atau data spasial. Nah, data parsial adalah data dari satu wilayah saja. Ingat, kalau kita bicara penduduk Indonesia, berarti itu data parsial. Karena hanya Indonesia saja. Tapi kalau data jumlah penduduk ASEAN, negara ASEAN itu juga data parsial. Karena ASEAN satu wilayah. Tapi kalau bicara negara-negara ASEAN, maka itu menjadi data spasial. Jadi dinamika penduduk per provinsi di Indonesia itu menjadi data spasial. Oke, syarat dari data spasial adalah datanya lebih dari satu wilayah. Lebih dari data dari satu wilayah. Jadi kalau kita bicara data spasial, maka kita bicara wilayahnya. Ada wilayah, ada aspek tempatnya. Ini jadi kalian harus bisa menebak. Jadi ciri apa Pak? Ciri data dari penelitian geografi apa Pak? Datanya ya data spasial. Geografi penduduk datanya apa Pak? Penelitiannya datanya spasial. Tidak bisa kamu hanya meneliti penduduk kemiskinan penduduk di Sukoharjo. Hanya satu data. Jadi angka kemiskinannya misalnya di Sukoharjo 3%, 2%. Itu bukan data spasial dan itu bukan penelitian geografi penduduk. Karena hanya membahas satu tempat. Itu penelitian demografi. Berarti kalau geografi penduduk bagaimana? Berarti kalian membahas, geografi penduduk itu membahas tingkat kemiskinan di Sukoharjo. Tapi kemudian dibagi lagi per kecamatan. Kecamatan Kota Suro berapa? Oke, Waru berapa? Dan seterusnya. Itu yang disebut dengan data spasial. Oke. Nah, ini berkaitan dengan tugas kalian nanti. Jadi silakan mencari jurnal yang menunjukkan data spasial, bukan data parsial. Nah, dinamika penduduk apa? Perubahan penduduk akibat pertumbuhan penduduk atau distribusi penduduk. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Jadi sebaran parsial dari data memiliki satu wilayah saja. Penduduk Jateng, penduduk Bali, penduduk Jakarta, penduduk Sukoharjo, Surakarta, hanya satu data. Memiliki satu wilayah. Tapi kalau spasial, memiliki suatu wilayah dan memiliki distribusi secara keruangan antar wilayah. Sebaran penduduk Jawa Tengah. Oh, sebarannya. Sebaran penduduk Indonesia. Sebaran penduduk dunia. Berarti nanti datanya apa? Kalau sebaran penduduk dunia per negara. Tiap negara seperti apa penduduknya. Oke, nah ini yang perlu kalian pahami. Nah, masalah apa yang akan timbul dengan jumlah penduduk yang banyak ini? Apa dampaknya? Nah, silahkan Mas dan Mbak sekalian tuangkan pemikiran kalian, masalah apa saja yang akan timbul di forum diskusi yang ada di psikologi. Jelaskan pendapat kalian menurut kalian seperti apa. Oke. Selanjutnya ada tugas. Nah, tugas pertama kita yang pertama, tugas ini adalah silakan kalian membagi kelompok. Ada 6 kelompok di dalam satu kelas maksimal. Jadi nanti silakan bagi 8 hingga 9 orang dalam satu kelompok. Kemudian kalian mencari 2 jurnal yang berhubungan dengan permasalahan kependudukan. Tidak boleh sama antar kelompok. Kasusnya di Indonesia saja. Kemudian dari situ kalian coba bedah jurnal itu
permasalahan apa yang diambil dalam dua jurnal itu? Tujuannya apa? Datanya apa? Oke, apakah datanya spasial atau parsial? Metode yang digunakan apa? Kemudian, kekurangan apa dua jurnal itu? Terutama dalam data dan interpretasi data. Kemudian berikan koreksi dan pembetulan terhadap jurnal itu. Nah, ini akan kita presentasikan di pertemuan ke-6 dan ke-7. Ya, dari 2 minggu dari sekarang, pertemuan ke-6 dan ke-7, nanti kita akan presentasi 1 minggu 3 kelompok dengan durasi 15 menit. Artinya, kita akan diskusi di sana. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.